ketika Anda menontonnya belum tentu. Kita sekarang lagi bersama-sama menghadapi suatu masalah gitu ya, yang mana kita semua perlu memahami kedalaman masalah itu sehingga banyak hal yang memang kita harus kerjakan secara berbeda gitu. Nah, satu hal yang saya pahami adalah bahwa eh, akhir-akhir ini saya tidak bisa mengatur jadwal karena saya kadang-kadang suka lupa ada dua jadwal dalam satu hari dalam satu waktu yang bersamaan, sehingga juga saya oh iya ternyata ini hari ini ada dua acara nih di jam yang sama, ya, ya biasa kan webinar gitu ya, dan saya harus membuka dua webinar tersebut, dan itu kesalahan yang terjadi terus menerus, dan saya sudah pakai kalender dan sebagainya, saya ternyata banyak juga jadwal-jadwal saya yang berkenaan. Ya, minggu lalu saya sempat mengabari bahwa mata saya mengalami sakit. Sekarang udah mulai yang ini ya. Sekarang ini udah mulai oke sih gitu, tapi bisa Anda lihat bengkaknya mungkin masih ada. But it's okay. It's a part of a solution. Nah, minggu kemarin sambil menunggu gitu, saya juga mencoba memahami perkembangan kita sampai di mana. Dan satu hal yang paling penting adalah kalian semua memahami esensi dari Pertekom. Orang bertanya sebenarnya kenapa sih kita perlu belajar Pertekom gitu. Satu hal, kita perlu memahami segala bentuk perubahan. Jadi kalau kita melihat perubahan di luar sana gitu ya, ada kejadian, ada ah, kadang-kadang kita juga suka lupa ini perhatian kita pada di mana gitu. Ini belum selesai muncul masalah baru. Ya kan, akhir-akhir ini ya, kita diisukan, diramaikan di berita dengan masalah Habib Rizik. Habib Rizik belum selesai, uh, sekarang ada meninggalnya Indonesian Idol. Sebelum itu ada korupsi oleh Kemensos. Sesudah itu ada korupsi oleh menteri. Wah, banyak sekali berita. Ternyata juga dokter saya mengatakan bahwa sakit mata adalah gejala baru COVID, dan ternyata gejala baru COVID adalah delusional dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Di tengah itu ternyata ada game yang baru keluar, Cyberpunk. Jadi ya hal-hal ini tidak bisa dihindari sih sebenarnya. Oke, sekarang kita yang tadi ya, apa sebenarnya hubungan Pertekom dengan masalah yang harus kita pahami dalamnya, ya masalah perubahan. Dan kita mulai dengan perubahan sosial. Ini sangat penting untuk dibahas. Di beberapa kampus lain, Pertekom itu dihubungkan dengan masalah perilaku manusia. Jadi perkembangan teknologi manusia dengan perilaku manusia. Saya kira menurut saya perilaku manusia sama aja, tapi yang kita harus pahami adalah perubahannya. Dan perubahan ini luar biasa banget. Kalau Anda lihat, saya menulis di buku saya, dan ada beberapa kalian juga yang pernah belajar dengan saya masalah periklanan. Kita sempat belajar masalah branding misalnya. Kalau Anda lihat di sini, it's about journey, ya kan? Branding is about journey, experience, it's about narrative, it's about hero's journey. Dan intinya adalah banyak hal yang memang dihubungkan dengan satu hal yang lain. Ini menyebabkan masalah juga. Makanya kenapa saya menanyakan konvergensi itu penting untuk dipahami, manifestasinya harus ada dalam kehidupan nyata, dan itu secara beriringan berjalan. Saya adalah orang yang mengajar produksi iklan Pertekom, dan juga di beberapa tempat saya mengajar menulis kreatif, antara lain menulis skrip film, dan ternyata semuanya berjalan dengan apa ya, dengan selaras. Kalau Anda pernah mendengar kata ini, monodimensional, ini adalah salah satu cara kita bisa memahami konvergensi, di mana sebenarnya semua hal itu jika menggunakan kacamata yang sama, dan sebenarnya semuanya itu sebenarnya mengacu kepada satu aspek, mengcover semua jenis dimensi seperti itu, linear. Nah ini
tokoh yang di sini katanya Gunawan Muhammad. Nah, Gunawan Muhammad adalah orang yang bertanggung jawab dengan redaksi Tempo. Tempo sekarang sangat berpihak kepada kebenaran pengungkapan di balik penembakan HRS, walaupun banyak orang yang mengatakan kenapa perlu juga membela FPI gitu. Uh, Tempo menggunakan istilah bukan baku tembak FPI polisi tapi penembakan laskar FPI. Dia berpihak kepada bahwa laskar FPI itu ya bisa jadi korban gitu. Nah, ini sangat menarik juga ketika saya menulis misalkan skrip film. Kita di sini melihat hero's journey, apa hubungannya perubahan dengan perjuangan orang-orang di Yunani yang saya highlight di sini lah orang Spartan gitu. Ya, ini semua adalah sesuatu yang kita harus pahami bersama, dan semuanya itu yang saya katakan monodimensional. Monodimensional itu satu sama lainnya itu bertumpu, tapi kalau dilihat dengan cara pandang yang sama gitu ya tetap tetap aja satu gitu. Ini yang disebut dengan konvergensi, dan konvergensi itu berjalan seiring bersama, dan itu sangat kompleks. Ini hanya baru salah satu cara untuk menjelaskan fenomena yang kita hadapi sekarang. Tahun 98 seseorang mengatakan bahwa oh kita krisis 98 itu adalah krisis multidimensional. Waduh, apakah bertolak belakang dengan monodimensional? Ya, itu adalah sesuatu yang harus kita pahami bersama. Nah, yang kita harus lihat adalah bahwa uh, social change atau perubahan sosial ini adalah bagian dari konstruk pertekom, dan ya tidak semua orang bisa memahami secara konseptual. Ini yang harus dipahami secara bersama. Nah, yang kita juga ingin jawab lebih mendalam lagi adalah sebenarnya apa efek daripada ini ya, efek daripada social change itu sendiri. Nah, kalau kamu ingin memahami itu, ya memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat ini ya, dan Pertekom itu hanyalah sebagian kecil, dan sebagian orang mengatakan bahwa ini hanya bagian kecil daripada yang bisa memperlihatkan perubahan secara real, karena kita sekarang sebenarnya sedang mencari jawaban-jawaban dari kisruh di antara semua ini. Um, Sekarang kita mulai dengan masalah um, ini ya, konsep ini media morfosis. Pendek katanya adalah media morfosis ini adalah suatu hal ya yang sebenarnya hal-hal yang mendorong untuk social change, teknologi, konvergensi, digitalisasi, dan komputer. Ini kalau dilihat dari segi digital. Jadi social change di era informasi inilah empat ini sangat berperan. Walaupun orang mengatakan bahwa oh ya social change sekarang yang kita rasakan adalah pandemi. Pandemi nggak dalam empat ini, tapi um, pandemi cukup mendorong orang untuk berubah. Bayangkan orang dipaksa untuk menerima realita bahwa ya sekarang bisnis-bisnis konvensional itu tidak berlaku lagi. Dan banyak cerita-cerita orang sudah mulai berbisnis dan mulai bangkit kembali dari bantuan-bantuan teknologi. Mereka menyadari bahwa oh ya ternyata jualan ikan cupang lebih menguntungkan daripada kerja di perusahaan. Saya lebih independen, saya lebih menikmati jualan tanaman, jualan apapun itu, dan pemerintah juga kayaknya mendukung dengan situasi seperti itu, memberikan uang kepada UMKM dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang kita harus pahami bersama. Nah, intinya media morfosis itu adalah perubahan terhadap media yang cepat, yang baru menjadi biasa. Nah, ini menarik nih, dan minggu depan kita akan belajar tentang namanya difusi inovasi. Nah, media morfosis ini pada intinya adalah bagaimana semua perihal perilaku manusia dipengaruhi oleh digitalisasi. Nah, orang melihat bahwa ya sebagian dari kita mungkin um, sangat dipengaruhi oleh digitalisasi atau sebaliknya, dan perubahan-perubahan ini mempercepat segala hal. Ini terjadi sejak tahun 2007, artinya 13 tahun yang lalu, yaitu 2007 sejak munculnya sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Itu berlari-lari lah, intinya seperti itu, berseiring Nah, ini sangat sangat ini banget ya, sangat tua banget. Nah, ininya teknologi sekarang sudah ada yang lebih unified, ada PS 5, orang-orang berbondong-bondong beli itu, dan sekarang lagi memainkan
Cyberpunk 2077. Ini juga adalah contoh media morfosis. Pada intinya begini, semuanya itu berjalan sangat lambat. Anda tahu ya, waktu dulu iPhone sempat ngeluarin 16 terus pelan-pelan ngeluarin 32, pelan-pelan. Kenapa orang mengatakan kenapa nggak mengeluarkan 64 aja sekaligus gitu. Jadi dan kenapa juga merilisnya dengan jangka waktu yang sangat pendek gitu. Setidaknya harus ada 1 tahun lah mengeluarkan itu, dan itu sangat dipermasalahkan. Ini yang permasalahan rapid change, overnight success, technical surprise atau faster time, ya kan? Oh, kita punya istilah yang disebutkan oleh Reinhard Kasali, itu disebut dengan sudden shift. Sudden shift itu menurut mereka sangat menakutkan, dan ini adalah salah satu yang keliru. Anda tidak kemudian menjadi sukses ketika Anda beralih menjadi YouTuber. Ternyata ada prosesnya. Anda juga tidak bisa menjadi selebgram, ada prosesnya gitu ya. Mau secepat-cepatnya gimana juga ada proses. Nah, media morfosis itu mengatakan bahwa kita tidak bisa beralih dengan cepat gitu. Kita tidak bisa berubah sebagaimana kita ingin merubah itu tidak bisa terjadi. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini adalah sebenarnya kita mengalami apa yang disebut dengan teknomiopia. Itu adalah bagian dari media morfosis. Nah, teknomiopia itu Safo mengatakan bahwa ada sesuatu yang besar, ya, kemudian ternyata menghasilnya kecil. Dan sebaliknya juga, ada yang kita tidak pernah sangka kecil, namun hasilnya besar. Kita underestimate, ya, dan kemudian kita mendapatkan overestimate, atau sebaliknya kita overestimate atau kemudian mendapatkan hasil kecil. Ini yang masalah teknomiopia ini. Kita antara satu ya, yang di atas sama yang di bawah. Kita mengandalkan jangka pendek, kita senang-senang, tapi ternyata ada masalah juga di masa depan. Atau kita takut dengan masa depan, ternyata seiring waktu nggak masalah juga. Gitu. Jadi ini yang dimaksud, kita overshoot atau undershoot. Teknomiopia ini adalah sesuatu yang intinya satu sih, Anda cepat menyimpulkan itu. Kita melihat sesuatu dengan sangat cepat, dan kemudian ini ya salah satu yang paling menarik itu adalah masalah wearable technology. Wearable technology adalah teknologi yang dipakai, yang kita gunakan. Kita lihat ya sekarang wearable technology ini lagi berkembang sampai ini ya, hologram di tangan dipakai. Salah satu manifestasinya adalah smartwatch. Nah, smartwatch itu kalau kita ngomong smartwatch ya yang paling canggih ya apa namanya iWatch ya. Tapi iWatch luar biasa juga, harganya juga nggak ada yang murah ini gitu. Secondnya aja 2,5 juta gitu. Akhirnya wearable teknologi yang kita gambarkan segitu canggih di sini ya, kita bisa lihat di sini bahwa ada banyak pilihan yang kita bisa gunakan dalam wearable teknologi. Ada sepatu yang bisa menghitung, celana yang Anda bisa lihat juga penemuan-penemuan baju yang smart clothes ya, yang bisa mengukur keadaan kita di tengah Covid seperti ini. Di India juga smart bracelet, smart finger, semuanya smart. Ya bisa jadi kita ke depan adalah proyeksi daripada kalau semua mengikuti mengikuti gamenya Cyberpunk 2077 di mana Keanu Reeves menjadi Johnny Silverhand. Kita melihat bahwa oh iya, masa depan kita seperti ini gitu. Tangannya setengah Android, bisa menghack dengan cepat, dan kemudian kita memiliki suatu konsep yang sangat canggih, mengharapkan besar. Ternyata sekarang kita lihat kalau di 12.12 Lazada 12.12 smartwatch itu ya nggak ada yang bisa menyamakan kemampuannya eh, seperti itu ya. Akhirnya kita berakhir dengan hal-hal yang seperti ini juga gitu. Yang diskon ketika dibeli ternyata ya bleek juga gitu. Yang ini contoh ya. Ini harganya 59.000. Kita ngayalnya 59.000 udah kayak orang paling tergaul se-Jakarta. Ketika barangnya datang dilihat
Wah, wah, wah. Ini yang terjadi nih. Harapannya besar, tapi hasilnya kecil. Atau sebaliknya, harapannya tinggi, masalah yang kecil juga eh, terjadi sangat besar. Kedepannya ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Contohnya adalah Elon Musk mengirimkan timnya ke Indonesia untuk mengkaji sebenarnya nikel itu seperti apa. Pada akhirnya bagaimana kita harus menanggapi suatu perubahan-perubahan ini. Nah, perubahan-perubahan ini sebenarnya harus dijadikan satu dengan volume informasi yang besar dan kemudian mengevaluasi secara terbuka. Kalau tidak, ini adalah salah satu contoh kesalahan yang pernah kita lakukan. Orang membicarakan masalah tidak, tapi ketika sudah terjadi ya orang nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Media morfosis juga sebenarnya tidak mungkin terjadi satu malam. Ada orang mengatakan, oh kita gimana nih dengan foto. Ternyata foto jalan-jalan aja tuh dengan wedding, ternyata wedding oke-oke juga gitu. Tapi juga harus kita pikirkan ini masa depan fotografi mau gimana gitu. Masa harga kamera yang puluhan belasan juta hanya cuman diisi loh foto-foto perkawinan. Saya kira ada banyak hal yang bisa kita gunakan, kita bisa ambil dari alat ini, tapi kita nggak jauh ke sana. Sekarang orang kayak sibuk menjadi YouTuber, mengedit dan sebagainya. Ternyata ini udah nggak relevan lagi. Ini sudah terjawab dengan alat kamera yang kamera yang di handphone gitu. Nah, itu juga harus dipertanyakan tuh. Ngapain juga beli mahal-mahal kalau misalkan hanya bisa seperti itu. Kelihatan gagah doang, cuman hasilnya tidak ada. Media lama nggak akan hilang, tapi mereka beradaptasi ke bentuk yang lain. Kita tahu dulu ada ini, kemudian berubah, sekarang udah ada. Jadi semakin kecil, ya tetap aja selalu ada. Sama juga media morfosis dari koran ke ini juga ya. Tapi kemudian kan perlakuannya agak beda. Perlakuannya tidak sama. Ini adalah gambar Xbox One um, 5 tahun yang lalu. Sekarang udah PS5 mungkin. Kita sekarang juga sedang menghadapi suatu masalah yang lebih besar, yaitu vaksin COVID-19. Nah, media morfosis itu pada intinya mengacu kepada 6 ini tidaklah susah sebenarnya. Coevolution and coexistence. Makanya saya setuju kita harus berdamai dengan COVID. Ya kita coexist. Kita tidak bisa menghapuskan COVID secara hilang. Kita juga tidak bisa uh, tidak menanggapi COVID. Gitu. Kita harus berevolusi bersama COVID. Hanya saja memang ada kolateral terhadap itu. Sesederhana Anda tidak cuci tangan ya bisa jadi apa coba tidak bisa ini. Sesederhana kalau Anda tidak berubah perilaku Anda ya ini terjadi nih sekarang di era COVID ini. Gitu. Artinya bagaimanapun juga kita hanya bisa melakukan secara ini ya 3 prinsip ini. Artinya semuanya nggak bisa terlalu cepat. Memang semuanya harus dinikmatin. Semuanya harus dinikmatkan. Kaskus ini contoh di mana semuanya ambles dalam satu hari, nggak kedengeran ini Kaskus ini kemana. Sama juga kayak ini Arduino. Orang-orang sekarang lagi belajar untuk memahami ini. Orang mengatakan ngapain belajar Arduino, orang udah ada. Ya nggak apa-apa, semuanya harus dipahami. Orang-orang yang ini akan menciptakan sesuatu yang lebih menarik. Kita sekarang ke depan akan ada konsep namanya smart house, semuanya sebab smart lah, smart house, smart car, smart room, smart bathroom. Artinya orang bathroomnya udah akan mengecek profil Anda gitu. Udah ada geotek dan sebagainya. Bahkan kita sekarang sudah bisa mengukur kemampuan persepsi seorang siswa tergantung dengan kemampuannya. Ya, ini semua adalah bagaimana kita memahami sesuatu. Nah ini menarik nih. Ini adalah fotonya Ridwan Kamil ketika pada zamannya dia disamakan dengan tok kaca, dimasukkan ke kawah dan kemudian dia tumbuh dengan cepat keluar jadinya pemuda gitu. Nah, masalah selesai. eh,
dan kemudian ibunya mendekati Gatot Kaca dan dia memegang anaknya yang tadi cuman orok sekarang menjadi pemuda gitu. Uh, itu ya, tubuh Gatot itu cuma tahu untuk menghilangkan sisi jahatnya, sifat raksasa. Tapi dia jadi pemuda dan ibunya mengatakan bahwa saya tidak bisa menikmati menimang anak ini untuk kemudian eh, ya gitu ya, untuk kemudian saya menjadi ibu yang utuh gitu. Dia merasakan hal itu dengan baik gitu ya. Eh, ketika anak bayi yang di apa namanya, ketika kalau kamu usianya udah 12 tahun gitu ya, atau taruhlah kamu udah mencapai usia apa namanya pemuda, berapa susu, nasi dan kalori itu digunakan untuk Anda bisa menjadi dewasa gitu. Ketika itu diinjeksi kepada tubuh Anda sekaligus, apakah Anda bisa mencapai hasil yang sama? Ya tidak. Itu yang ingin saya katakan. Eh, Bila ini dirilis 5 tahun atau bisa jadi orang nggak paham sebenarnya ini apa maksudnya. Sering kali kita menemukan suatu istilah yang mengatakan belum atau tidak sesuai zamannya gitu. Karena orang nggak ngerti ini maksudnya apa. Nah sama media morfosis juga mengisyaratkan sesuatu yang sama. Sesuatu itu memang tidak bisa terjadi dalam semalam. Semua itu memang harus dilakukan dengan proses. Nah, proses ini bisa juga dipercepat, tapi ya hasilnya tentu akan selalu beda gitu. Makanya semuanya itu memang harus dipahami secara utuh. Itu yang disebut dengan holistic, is a whole. Kadang orang memanipulasi substansi untuk mensiasati waktu, tapi tetap aja hasilnya tidak sama. Orang menyiasati waktu untuk orang mengambil waktu yang lama untuk menyiasati substansi juga hasilnya tidak sama. Kuncinya apa ya? Kuncinya itu ya. Kuncinya adalah tiga ini. Coexistence yang paling penting ini dia dari konvergensi dan complexity. Kalau Anda menemui sesuatu yang sifatnya kompleks, ya oke. Kalau orang sekarang membicarakan kepentingan politik, ya kan, memasalahkan masyarakat, komunis gitu. Ya Allah, kenapa kok kita masih memikirkan sesuatu yang sudah usianya sudah jauh terlampaui gitu loh. Ini komunis sudah berevolusi siapa tahu gitu, bukan komunis lagi tapi jadi apa gitu. Orang mereka-reka dengan oh ya itu ateis dan sebagainya. Itu masalahnya nggak seperti itu. Kalau Anda memikirkan sesuatu terlalu sederhana di era sekarang juga agak-agaknya kurang klop, tapi sebenarnya sifatnya sama gitu. Oh, orang mengatakan, oh ya ini sifatnya sama, cuma namanya beda. Sekarang menggunakan istilah ghosting gitu ya, needy gitu. Padahal kalau zaman dulu ya maaf, lagi 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 butuh gitu istilahnya gitu ya. Eh, dia ngilang gitu aja. Kalau orang menyebutnya ya dia bukan ghosting. Zaman dulu dia apa tuh? Apa ya, bukan ngilang, ada istilahnya. Tapi ya, kompleksitas di situ kita sekarang anak muda sekarang lebih banyak memahami psikologis di balik itu. Itu menarik tuh menurut gue tuh. Anak-anak kecil anjir udah tahu tentang eh, apa tuh self love. Orang udah lebih memahami humanity. Anak-anak ya, zaman sekarang kayaknya sudah speak up for itself gitu. Uh, Kalau kamu lihat The Colin Twins, Lily Kawai, mereka mengambil suatu langkah yang sangat drastis gitu ya, untuk memilih karir di bidang sesuatu yang tidak populer gitu. Uh, itu terjadi kemarin lagi rame dan menurut saya sangat politis juga ya. Kok Giselle dicari-cari, si Sky didiemin aja, menarik tuh. Makanya saya kembali lagi ini sebenarnya ada something wrong ini dengan bapak-bapak berseragam kita nih. Jadi I think ada sesuatu yang memang harus kita pelajari masalah tiga ini gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan media morphosis dan social change. Ada suatu tugas yang menurut saya gampang sih, nggak usah
pikirkan, cuma ditulis aja pendapat kalian dan itu menjadi bukti bahwa kalian hadir di kelas Jumat minggu ini. Terima kasih telah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.